Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pantekosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami
Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai bersukacita karenanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, trauma masa lalu atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seringkali membuat seseorang sulit untuk percaya, sulit menerima fakta baru, ataupun sulit percaya kepada orang lain. Dalam nas pembacaan hari ini, Maria terlihat sulit menerima fakta kebangkitan Yesus. Sementara Petrus dan Yohanes pulang dari kubur Yesus,
Maria Magdalene memilih untuk tetap tinggal. Dalam pemikirannya, ia masih menyangka bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Kabut duka yang begitu menyelimutinya membuat ia tidak menyadari bahwa dua malaikat telah berdiri di dekatnya, bahkan juga Yesus. Ia menyangka Yesus adalah pengurus taman. Maria terus mencecarnya dengan pertanyaan sampai namanya disebut pribadi yang agung. Posisi duduk dua malaikat itu melambangkan tutup tabut perjanjian, yang menunjukkan kemuliaan Allah ada di situ. Maria baru tersadar ketika Yesus memanggil namanya. Sang Gembala Agung memanggil domba-dombanya menurut namanya, dan domba-domba itu mengenali suaranya. Sama seperti Maria, seringkali kita sulit percaya akan janji Tuhan. Kita sibuk mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kepanikan kita. Kita menjadi bimbang dan ragu. Namun, Tuhan tetap setia. Kita hanya perlu peka untuk mendengarkan suaranya. Seperti mandat yang Yesus berikan kepada Maria untuk pergi dan katakan, mandat yang sama berlaku bagi kita yang telah percaya. Pergilah kepada sanak saudara, teman, atau sahabat kita, lalu katakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, telah bangkit dari kematian, dan Ia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dengan kuasa Roh Kudus, marilah kita berkomitmen untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus kepada dunia. Tuhan mau memakai kita untuk memanggil nama-nama mereka yang telah dipilihnya untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah, sebagaimana nama kita telah dipanggilnya dan menerima kemurahan anugerahnya itu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.